Poligami ini menarik ya. Itu sering dibicarakan tapi sebatas wacana saja sebetulnya ya, sebatas wacana. Begini Pak, hukum poligami itu mubah. Nggak ada yang ngomong sunnah, itu nggak ada. Yang sunnah itu menikahnya, menikah. Kalau hukum menikah sunnah, Nabi bilang an-nikahu sunnati. Kalau poligami itu mubah saja, mubah. Artinya kalau mubah, jangan kemudian dijual dengan sunnah, jangan. Karena itu mubah. Meskipun sebagian orang nanti berdalih, yang sunnah kan nikahnya. Jadi kalau makin banyak nikah, berarti makin banyak sunnah dong, kan gitu. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa hukum dasar poligami itu mubah. Orang boleh menyukai sesuatu yang mubah, boleh juga tidak menyukai sesuatu yang mubah. Karena itu selera. Saya misalnya suka kopi, tidak suka teh, ya nggak apa-apa, sama-sama mubah. Atau saya misalnya sukanya gula aren, nggak suka gula pasir, ya nggak apa-apa, itu selera. Jadi kalau ada wanita menolak di poligami, itu wajar. Justru yang nggak wajar kalau ada wanita ngajak poligami, itu nggak wajar. Semua begitu. Sayyidah Fatimah, anaknya Nabi, nggak mau di poligami, nggak mau. Istri-istri Nabi ketika di poligami, cemburunya terbakar, ya terbakar pasti, terbakar pasti. Makanya sebetulnya doa-doa itu banyak, karena kadang-kadang yang perempuan nggak tahu maknanya. Kalau tahu maknanya agak mikir-mikir itu doa itu. Rabbana hablana min azwajina, ya Allah berikanlah kami dari istri-istri kami. Berarti bukan cuma satu itu. Maka Bapak bisa doa itu sambil modus istri lebih dari satu, itu bisa itu. Karena memang lafadznya dari istri-istri kami, kan begitu. Istri saya agak marah itu kalau saya doa begitu itu, agak marah. Nah, tahu maknanya dia, tahu makna. Siapa tahu diniati macam-macam begitu. Oke ya. Jadi kita katakan poligami itu. Jadi kalau ada perempuan nggak suka di poligami ya nggak apa-apa. Yang dia nggak boleh mengatakan poligami tidak ada. Itu nggak boleh. Anda tidak suka dengan kopi, silakan. Tapi Anda mengharamkan kopi, tidak boleh. Itu. Kalau nggak suka nggak apa-apa. Ini sering kejadian. Mah, izinnya buat poligami, nggak boleh. Ada ayatnya, nggak ayat-ayatan. Nabi juga dulu poligami, nggak nabi-nabian. Oh bahaya ini kan gitu. Kalau Anda tidak suka ya silakan tidak suka gitu kan. Karena ini kan sesuatu yang mubah saja. Tapi kalau sampai nggak ada itu, nggak boleh, ini bahaya nih. Kita hanya akan katakan bahwa Nabi, maka tadi saya katakan kan, tidak pernah ada perintahnya secara Nabi pernah poligami begitu. Tapi kalau ditanya, kira-kira Nabi lebih suka mana antara monogami dengan poligami? Ya bisa beda perspektif. Ada yang mengatakan Nabi suka poligami karena adat yang berkembang di masa itu memang poligami. Poligami itu menunjukkan kebesaran pribadi. Orang biasa istri satu, RT istri dua. RW nggak terima dong, istrinya 3 gitu kan. Lurah istrinya 4, lalu camat istrinya 5 kan gitu kan. Karena makanya kan raja-raja itu selirnya banyak. Tradisinya memang begitu. Tapi sekali lagi saya katakan poligami itu mubah. Kalau Anda tidak mau pakai yang mubah, ya nggak apa-apa. Anda tidak suka yang mubah, nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian mengatakan mengharamkan, itu nggak boleh, ya kan? Jadi kalau soalnya tadi saya pikir kalau soal poligami karena mubah, ya baliknya kepada yang bersangkutan. Kondisional ya, karena mubah ya. Saya pernah ketemu dengan satu orang, itu yang nyemangati poligaminya luar biasa. Istri saya dengar itu sampai pegel gitu kan. Dia ngomong begini, ngomong begini. Mohon maaf Kiai, kalau di tempat kami itu, yang disebut Kiai itu yang istrinya 2. Kalau 1 itu belum Kiai. Karena al ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris Nabi. Gimana mungkin disebut pewaris Nabi? Nabinya aja istrinya banyak katanya. Istri saya di samping udah cubit-cubit saya ini, udah hentikan obrolan yang nggak berguna ini gitu. Tapi saya suka gitu kan. Kemudian saya tanya, kenapa Pak? Gini Ustadz katanya ya.
Ustadz secara finansial cukup, katanya. Secara finansial cukup. Ustadz kira-kira misalnya berpotensi untuk adil misalnya. Itu kalau Ustadz punya istri satu, lalu kemudian nanti akan punya anak katakan 3, 4, 5, maka Ustadz hanya mencetak 5 orang soleh. Tapi kalau Ustadz kemudian punya istri 4, masing-masing anak misalnya ada 5, maka Ustadz mencetak 20 orang soleh. Ini yang kami harapkan ke depan di masyarakat itu akan lebih banyak orang soleh. Cocok kata saya. Gitu kan. Cocok kan. Tapi soal akan melakukan dan tidak kan nanti lain soal itu kan. Maka tadi saya katakan poligami atau tidak ya kembali kepada kondisional pasangan masing-masing. Tapi secara umum sekarang itu kita memang lebih diajak untuk bermonogami. Kenapa? Karena memang kadang-kadang meskipun banyak yang sukses mendidik anak poligami, tapi resiko sosialnya besar. Anak itu ya beda lah masa sekarang. Tapi saya katakan sekali lagi, poligami itu mubah. Kita nggak bisa mengharamkan orang mau make atau tidak tergantung faktor dan kondisi yang ada pada dia. Mudah-mudahan bisa dipahami ya Pak. Ya silakan tadi.